Selamat bertemu kembali di channel ini, dan pada saat ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita, pembahasan tentang doktrin Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan kita sekarang tiba pada bab yang kedua, yaitu kealahan, atau yang lebih kita kenal dengan Trinitas, Tritunggal. Dan bahasan ini akan dibawakan oleh Sekretaris Daerah Misi Lu Tanah Toraja, yaitu Pendeta Immanuel di Supadang. Bagaimana pembahasannya? Silakan kita simak saja video berikut. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan mempelajari dan membahas bersama-sama 28 doktrin atau 28 kepercayaan dasar Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan pada saat ini kita sudah tiba pada pembahasan doktrin yang kedua, yang berjudul kealahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh doktrin yang kedua ini yang berjudul kealahan, saya akan membaca pernyataan kepercayaan dasar Gereja Masehi Advent hari ke-7 sehubungan dengan doktrin kealahan ini. Dikatakan, hanya ada satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi Allah yang abadi, Maha Kuasa, Maha Tahu, di atas segala-galanya, dan Maha Hadir. Ia tidak mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia, namun dapat dikenal karena penyataan dirinya sendiri. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja dan dilayani oleh seluruh makhluk ciptaan. Itulah pernyataan kepercayaan dasar Gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang kealahan atau Trinitas. Dan sudah tentu doktrin tentang kealahan yang dipercayai oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 itu didasarkan kepada Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Dan semua doktrin atau kepercayaan dasar Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang saat ini ada 28 doktrin, itu semua didasarkan kepada Alkitab atau firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam gereja-gereja Kristen, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa paham atau kepercayaan tentang kealahan. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah Trinitarianism atau Trinitarianisme. Ini adalah satu kepercayaan yang mempercayai bahwa hanya ada satu Allah yang terdiri dari tiga oknum atau pribadi. Lalu kemudian paham yang kedua dalam gereja Kristen itu disebut dengan istilah anti-Trinitarianisme. Ini adalah satu kepercayaan atau paham yang tidak mempercayai Trinitas atau satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi. Dan paham anti-Trinitarianisme ini ada juga yang disebut dengan Unitarianisme, yaitu satu paham yang mempercayai satu Allah, bukan Trinitas. Lalu kemudian yang kedua disebut dengan istilah modalistik monarkianisme. Ini adalah satu paham yang mempercayai satu Allah memiliki tiga peran atau representasi. Tapi kita tidak akan membahas paham-paham ini. Kita hanya akan membahas tentang doktrin kealahan yang disebutkan di dalam Alkitab, yang disebut dengan istilah Trinitarianisme.
satu kepercayaan yang mempercayai bahwa ada satu Allah yang terdiri dari 3 oknum atau pribadi. Dan inilah yang dipercayai oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, saudara, istilah Trinitas memang tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi konsep atau prinsip tentang Trinitas itu sangat jelas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa juga istilah teologia yang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsep atau ajaran itu ada di dalam Alkitab, seperti inkarnasi, milenium, dan beberapa istilah teologi lainnya. Jadi walaupun istilah Trinitas tidak ditemukan dalam Alkitab, namun ajarannya sudah pasti ada. Dan doktrin Trinitas itu mengajarkan bahwa Allah adalah satu dan terdiri dari 3 oknum atau pribadi. Nah, ini sangat penting karena berkaitan dengan siapa Allah itu. Seperti apa dia? Bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia berhubungan dengan dunia ini. Ada seorang teolog yang bernama Theophilus dari Antioquia. Dialah yang pertama kali menggunakan kata Trinitas dalam berteologi. Itu sekitar tahun 170 Masehi. Lalu kemudian ada juga seorang teolog Latin yang bernama Tertullian. Dialah yang pertama menggunakan istilah Trinitas di awal abad ke-3 Masehi untuk menjelaskan pribadi dan substansi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu esensi tetapi bukan dalam pribadi. Alkitab ini yang kita percayai bersama-sama tentu berisi referensi-referensi atau catatan-catatan dan gambaran tentang kealahan dan kesatuan kealahan ilahi itu. Dan jika doktrin atau ajaran tentang Trinitas atau kealahan ini dipahami dengan benar, dengan baik, maka itu akan sangat membantu kita untuk lebih memahami Tuhan dan lebih mengerti tentang iman kita kepadanya. Mari kita lihat konsep Trinitas itu di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun sebelum kita membahas beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan doktrin atau ajaran atau konsep tentang Trinitas itu, saya ingin membaca satu ayat di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Ini sangat penting untuk kita lihat bersama-sama sebagai dasar untuk mempelajari doktrin Trinitas. Kenapa? Oleh karena doktrin kealahan atau doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang agak susah untuk kita pahami secara akal sehat atau secara rasional. Ulangan pasal 29 ayat 29 firman Tuhan berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada rahasia yang Tuhan tidak nyatakan kepada kita dan itu adalah bagian Tuhan. Dan nanti rahasia-rahasia seperti itu nantinya kita akan ketahui bila mana kita setia dan masuk surga. Baik, mari kita lihat ayat yang pertama yang berbicara atau mengajarkan doktrin Trinitas itu. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kata firman Tuhan. Bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim et ha-samayim ve'et ha-aretz. Nah, itu bahasa Ibraninya, bahasa asli Perjanjian Lama.
Yang saya mau tekankan dalam ayat ini adalah kata Elohim untuk Allah di dalam bahasa Ibrani. Kata Elohim di sini adalah bentuk jamak atau plural, lebih dari satu oknum atau pribadi. Nah, bahasa Ibrani dia memiliki bentuk jamak atau plural, ada bentuk tunggal atau singular, dan bentuk dual atau dua. Jadi kata Elohim ini berakhir dengan akhiran im, itu berarti dia plural, lebih dari dua. Jadi dalam bahasa Ibrani itu sendiri sangat jelas menyatakan bahwa ada konsep Trinitas di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Elohim jamak, plural, lebih dari dua. Lalu kemudian yang menarik juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini, kata bara atau menciptakan itu dalam bahasa Ibrani, kata bara itu kata kerja, itu adalah bentuk tunggal. Ini menunjukkan bahwa kesatuan dari Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, satu di dalam karya dan penciptaan. Nah, saudara-saudara, kata Elohim itu sendiri di dalam Alkitab disebutkan kurang lebih 2500 kali. Cukup banyak. Menunjukkan bahwa Allah itu jamak, lebih dari dua. Ayat yang berikut kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata kita di sana menunjuk kepada kata ganti untuk Allah. Kata ganti orang pertama jamak. Lebih dari satu, lebih dari dua. Plural. Ini menyatakan konsep tentang Trinitas atau kealahan itu, lebih dari satu pribadi atau oknum. Lalu kemudian kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-22. "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita." Muncul kembali kata kita, kata ganti untuk Allah dalam bentuk plural. Jadi konsep Trinitas juga muncul di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22. Lalu kemudian selanjutnya kita lihat kitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka." Kembali muncul kata kita, turun menunjuk kepada Allah. Kita bentuk jamak. Artinya ini sangat jelas mengajarkan tentang konsep Trinitas atau kealahan itu. Lebih dari satu atau dua oknum atau pribadi. Yang berikut kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini yang biasa kita sebut sebagai pernyataan pengakuan iman orang Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. Namun dalam penulisan orang Ibrani, walaupun ditulis Yahweh, YHWH, yang dikenal dengan tetragrammaton, 4 huruf mati, YHWH, itu dibaca
Adonai. Adonai adalah bentuk jamak. Lalu kemudian kata Allah kita itu adalah Elohim, kembali bentuk jamak, saudara-saudara. Tapi yang menarik, kalau saudara perhatikan kata Esa di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 itu dalam bahasa Ibrani adalah Ehad, yang artinya kesatuan atau unity. Jadi tiga pribadi kealahan merupakan satu kesatuan. Itu sama juga yang konsepnya sama juga di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, di mana laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Kata satu daging di sana adalah ehad, kata satu, bersatu. Jadi ini juga menekankan tentang doktrin Trinitas, kesatuan Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat konsep atau ajaran Trinitas di dalam kitab Yesaya. Jadi bukan hanya di dalam kitab Kejadian, tetapi juga di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-41. Maksud saya Yesaya pasal 42 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Saudara perhatikan ada kata hambaku. Kata hamba di sini menunjuk kepada Yesus, dan juga kata ku di sini menunjuk kepada Allah Bapa. Dan ada juga kata roh di sana. Tuhan menaruh rohnya ke atasnya, ke atas hambanya, yaitu Yesus. Dan ini menunjuk kepada Yesus, hambanya. Jadi saudara lihat konsep tentang Trinitas juga kita temukan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung." Jadi konsep Trinitas juga kita bisa temukan di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 ini, di mana ada disebutkan kata roh Tuhan Allah, Tuhan dan rohnya. Lalu kemudian ada hambaku di sana, dan itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Jadi kita sudah melihat bagaimana konsep tentang kealahan atau Trinitas itu sangat jelas di dalam kitab Perjanjian Lama. Sekarang kita akan lihat konsep Trinitas itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Ayat yang pertama yang akan kita lihat adalah kitab Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengaranlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 ini, pada waktu Yesus dibaptiskan, 3 oknum kealahan hadir di sana. Ada Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian ada Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati, lalu kemudian ada suara Bapa yang kedengaran dari surga.
yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 ini sangat jelas mengajarkan tentang doktrin Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang berikut kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang kita kenal sebagai perintah agung dari Yesus Kristus. Menjelang dia naik ke sorga, dia memberikan perintah ini kepada rasul-rasul dan kepada umatnya pada waktu itu, dan tentunya juga kepada kita saat ini. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini menarik. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 ini disebutkan secara bergantian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menunjukkan kesetaraan, kesamaan di antara tiga oknum kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka itu setara. Yang menarik juga disebutkan di sini, kata di dalam nama di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah eis to onoma. Eis to onoma ini adalah bentuk singular, bentuk tunggal, tetapi diikuti oleh tiga pribadi atau tiga oknum kealahan. Ini sangat menarik tentunya. Menyatakan tentang kesatuan mereka, menyatakan tentang kesetaraan mereka. Hanya satu nama tetapi mempunyai tiga oknum. Kesatuan tiga nama ini menunjukkan bahwa Anak dan Roh Kudus itu sama dengan Bapa, setara. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 ini kita melihat kembali tiga oknum kealahan disebutkan di sana. Ada kata aku menunjuk kepada Yesus, lalu kemudian ada Bapa di sana, dan ada Roh Kudus, Roh kebenaran, atau disebut penolong yang lain, Parakletos. Jadi tiga oknum kealahan ini disebutkan di sana. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah tiga oknum yang berbeda. Selanjutnya kita lihat tulisan Rasul Paulus, 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kembali, tiga oknum kealahan disebutkan di sana. Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan Roh Kudus. Jadi tulisan Paulus juga sangat jelas mengajarkan tentang konsep Trinitas. Lalu kemudian Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah dan Bapa. Jadi secara silih berganti disebutkan oknum kealahan di sana, Allah, Bapa, dan Roh Kudus, Allah Anak. Lalu kemudian maksud saya 1 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Disebutkan kembali
Tiga oknum kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kemudian Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tiga oknum kealahan juga disebutkan di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Kesimpulan, Alkitab yang kita percayai bersama-sama mengajarkan kesatuan Allah dan hubungan yang dinamis antara tiga pribadi yang berbeda. Allah Tritunggal sangat jelas diajarkan atau dinyatakan di dalam Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus juga adalah Allah. Tiga oknum kealahan ini adalah Allah. Mereka setara, mereka bisa dibedakan satu sama lain. Dan ini sangat jelas diajarkan di dalam Alkitab. Secara ontologis, mereka itu setara. Secara ekonomik, ada yang merendahkan diri, khususnya dalam rencana penebusan, plan of redemption. Allah mengutus, Allah Bapa, Allah Anak menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya, dan juga Allah Roh Kudus menolong untuk keselamatan manusia. Otak kita manusia tidak dapat menjangkau Allah sepenuhnya, karena manusia adalah ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta. Dengan demikian, konsep tentang Allah dalam Trinitas tidak dapat dirumuskan dalam satu rumusan yang baku, sebagaimana layaknya suatu rumus dalam ilmu pasti, atau suatu teori dalam suatu ilmu manapun yang pernah dikenal oleh manusia. Allah dan ketritunggalannya hanya dapat diterima oleh manusia dengan iman, tanpa harus mempertanyakan atau memperdebatkannya. Jadi Alkitab sudah sangat jelas menyatakan tentang Allah Tritunggal itu. Hanya ada satu Allah, terdiri dari tiga oknum atau pribadi. Inilah pendirian Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tentang doktrin kealahan. Dan doktrin selanjutnya, doktrin yang ketiga, keempat, dan kelima akan membahas lebih mendalam, lebih detail tentang oknum kealahan yang kita sudah pelajari bersama-sama pada saat ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Gereja Advent sangat mempercayai tentang doktrin kealahan atau Trinitas yang diajarkan oleh Alkitab. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini tentang doktrin kealahan yang dipercayai oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Kiranya pembahasan ini dapat menolong kita semua untuk lebih memahami tentang kealahan yang diajarkan oleh Alkitab. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, ini akan menguatkan iman kita untuk lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah dan kita layani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di dalam pembahasan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, itulah tadi bahasan tentang Trinitas atau Tritunggal yang sudah dibawakan oleh Pendeta Immanuel di Supadang. Ya, dan kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu bahwa kita mempercayai adanya satu Tuhan dalam tiga pribadi, dan pribadi itu masing-masing merupakan wujud manifestasi dari kehadiran Tuhan buat umatnya. Dan ketiga pribadi itu merupakan satu kesatuan yang sama dan harus kita sembah tanpa
mengecilkan salah satunya. Bila Anda memiliki pertanyaan atau saran terhadap channel kami, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan video ini kepada orang lain, agar bukan hanya kita yang dapat memahami akan kebenaran firman, tetapi di luar sana ada banyak orang juga yang perlu memahami akan kebenaran firman. Dan akhirnya Anda silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengupload video terbaru tentang firman Tuhan ataupun tentang kehidupan dari umat-umat Tuhan, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuannya dan Anda menjadi orang pertama yang menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.